Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 Sepuluh Teknik Listrik yang saya banggakan. Saya sampaikan selamat ya. Kamu sudah berada di kelas 12. Kita sempat bertemu dulu di kelas 10 ya, dan sekarang bertemu lagi. Tapi bertemunya dalam cara yang berbeda ya, secara online ya. Mudah-mudahan segera nantinya ke depan ada kesempatan lagi untuk bisa bertemu secara tatap muka ya. Sebelum mulai pelajaran, silahkan kamu berdoa terlebih dahulu. Baik, di kelas 12 ini saya mengajar mata pelajaran PPL, biasanya disingkat saja PPL ya. PPL itu maksudnya perbaikan peralatan listrik, tapi itu pun sebenarnya sudah dipendekkan ya. Jadi nama mata pelajaran yang lengkapnya adalah perawatan dan perbaikan peralatan listrik rumah tangga sederhana. Nah, itu panjang ya. Jadi supaya mempersingkat disebut saja PPL ya. Nah, untuk pelajaran yang bahasan yang pertama ini adalah pengertian dan tujuan perawatan atau maintenance. Nah, ini ada sebuah ilustrasi ya. Ini apa nih? Ada seorang pekerja yang sedang melakukan, kayak dia sedang mengecek ya, sedang mengecek, kemudian melakukan apa tuh, penyesuaian dengan kunci pas ya. Nah, ini dia sedang melakukan maintenance nih atau perawatan ya, supaya alat yang ada di pabrik tersebut itu selalu dalam kondisi yang baik gitu. Nah, kalau di industri ini biasanya selalu ada ya divisi atau seksi atau departemen ya yang khusus menangani bidang maintenance itu. Baik, kita masuk ke bahasan kita ya. Pertama adalah pengertian perawatan. Nah, apa itu perawatan ya? Nah, perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan agar mencapai hasil atau kondisi yang diinginkan atau yang dapat diterima gitu ya. Jadi kegiatan perawatan itu adalah kegiatan yang terprogram mengikuti cara tertentu agar mendapatkan hasil atau kondisi yang disepakati. Perawatan itu hendaknya dilakukan secara rutin ya atau terus-menerus agar peralatan atau sistem selalu dalam keadaan siap pakai gitu. Itu pengertian perawatan. Nah, kemudian tujuan perawatan. Nah, tentu saja ada tujuan ya, dan tujuannya juga sangat penting ya. Tujuan perawatan itu ada beberapa tujuan perawatan di sini, yaitu yang pertama untuk memperpanjang usia pakai peralatan. Jadi kalau suatu peralatan dirawat ya tentu kita bisa menggunakannya untuk jangka waktu yang lebih lama gitu. Kalau tidak terawat ya usia pakainya pasti akan lebih pendek begitu, sudah pasti ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah menjamin daya guna dan hasil guna. Daya guna itu maksudnya fungsi kegunaan atau fungsi si alat gitu ya. Jadi fungsinya itu masih supaya berjalan dengan baik, dengan seharusnya gitu. Nah, kalau hasil guna itu hasil yang dilakukan dari pekerjaan menggunakan alat tersebut gitu. Kemudian menjamin kesiapan operasi atau siap pakainya peralatan. Jadi peralatan itu selalu ready atau selalu standby atau selalu siap beroperasi atau selalu menjalankan operasi dengan semestinya gitu.
Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk menjamin keselamatan pengguna ya atau pekerja yang menggunakan peralatan tersebut. Nah, ini juga tujuan yang sangat penting ya, karena ada juga peralatan yang memang memiliki resiko yang tinggi ya untuk bisa mencederai atau mencelakakan penggunanya jika alat tersebut tidak bekerja dengan semestinya begitu. Tujuan perawatan. Kemudian perawatan ini kita bisa bagi-bagi menjadi beberapa jenis ya. Nah, bisa berdasarkan waktunya. Kalau berdasarkan waktunya itu ada yang namanya perawatan atau perawatan sebelum si peralatan itu dioperasikan untuk menjamin peralatan agar dapat beroperasi dengan efektif. Kemudian ada yang namanya perawatan pencegahan. Jadi perawatan pencegahan bisa dilakukan secara berkala. Kemudian bisa juga kita membagi-bagi perawatan berdasarkan perencanaannya ya. Nah, ada dua macam, yaitu perawatan berencana atau plan maintenance ya. Plan maintenance, perawatan yang sudah memiliki jadwal ya, yang sebelumnya sudah disusun. Dan ada yang namanya perawatan darurat atau emergency maintenance, perawatan yang dilakukan apabila terjadi gangguan ya. Gangguan itu kan tidak bisa diduga sebelumnya ya, cuma termasuk dalam perawatan darurat. Oke, jadi cukup sekian dahulu untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.